Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk menggunakan router Harvard miliknya Advan ini, yang merupakan salah satu bantuan peralatan TIK yang sekolah kita dapatkan. Baiklah, langsung saja. Ini penampakan depan kotak dari router Harvard ini ya, yang merupakan produksi dari Advan. Nah, di sini sudah multi connection, artinya router ini bisa digunakan sebagai modem atau sebagai sumber jaringan, dan juga bisa digunakan sebagai penghubung atau menyebarluaskan jaringan yang sudah ada. Kemudian kecepatan bisa sampai 1000 Mbps menggunakan kabel LAN. Kemudian lagi dia sudah dual band WiFi, yaitu dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian sudah dapat digunakan 64 user. Ini sangat luar biasa sekali ya. Baik, langsung saja kita buka bagaimana isi dalam kotak Harvard ini. Nah, ini ada modemnya ya. Kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan modem Orbit ya. Di bagian belakang itu ada tombol WiFi, ada tombol VPS, kemudian ada colokan untuk LAN, dan ada power adaptornya. Nah, di bagian bawahnya kita lihat di sini sudah ada dilengkapi dengan SIM card ya, untuk kita gunakan sebagai modem. Baik, kemudian ada buku panduannya, kemudian ada buku garansinya, dan apalagi kita buka ya, ini ada kabel LAN. Kabel LAN bisa digunakan untuk menyambungkan ke PC atau laptop atau sebagai penghubung untuk router lainnya. Baik, kemudian ini adalah power adaptornya ya, atau colokannya. Baik, ini ada dudukannya supaya dia bisa berdiri. Kita coba pasang. Ini jangan salah pasang ya. Kita coba pasang sampai bunyi klek. Oke. Kemudian kita bisa, nah ini sudah berdiri, bisa berdiri seperti ini ya. Baik, kita akan coba untuk menghidupkannya. Nah, kekurangan dari Advan ini, dia tidak mempunyai tombol on off. Jadi ketika dicolokkan dia langsung hidup seperti itu. Perhatikan, ini lagi proses, ada lampu indikatornya, wifi-nya, kemudian lampu indikator data, dan ada lampu indikator kekuatan sinyal. Nah, perhatikan, nanti LED atau indikator dari wifi-nya akan menyala. Nah, seperti itu, berwarna biru ya. Kemudian kita tunggu lagi sejenak. Nah, itu tombol indikator LED-nya, datanya sudah muncul ya, tetapi masih berwarna oranye, artinya ini masih belum ada jaringannya atau sumber internetnya. Nah, ini yang akan kita setting nantinya supaya bisa digunakan sebagai sumber internet. Baik, ini adalah kekuatan sinyalnya ya. Nah, kemudian kita akan coba memasukkan SIM card-nya pada bagian bawah router Advan ini. Nah, jangan sampai salah ya. Kita masukkan sampai terdengar bunyi klik, maka artinya itu SIM card yang kita masukkan sudah masuk ke dalam router Harvard ini. Baik, nah selanjutnya kita akan coba bagaimana sebelumnya ini ya, ini ada SSID 1 dan SSID 2. Artinya ini yang akan kita gunakan nantinya untuk mengkoneksikan PC kita ke WiFi dari Harvard ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada William Key atau kata sandi yang akan kita masukkan untuk menghubungkan nanti Chromebook kita dengan router ini. Baik, kita akan coba masuk. Ini saya menggunakan Chromebook ya. Kita lihat bagian WiFi-nya. Klik saja situ, bagian bawah, sudut bawah. Nah, klik, tak terhubung itu. Nah, di situ ada 2 SSID ya. Advan Harvard dengan frekuensi 2,4 GHz dan Advan Harvard dengan 5 GHz. Kita pilih saja yang frekuensi 2,4 GHz ya. Klik di situ, kemudian kita diminta untuk masukkan kata sandi.
Kata sandinya tertera pada belakang router ya. WLAN key itu kemudian kita masukkan. Kita masukkan kata sandinya, kemudian kita klik hubungkan. Setelah itu kita tunggu, klik yang bagian bawah lagi. Nah, lihat sudah terhubung, tapi kita lihat terhubung kemudian akan berubah warna. Nah, terhubung tetapi tidak ada internet, artinya sudah terhubung ke wifi ke router Harvard tetapi tidak ada internet. Nah, ini yang akan kita setting. Bagaimana cara men-settingnya? Kita akan masuk melalui browser menggunakan alamat IP yang berada pada belakang router Harvard. Kita klikkan saja alamat IP-nya ini. Ya, alamat IP-nya, klikkan sesuai itu 192.168.0.1. Kita klikkan kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa detik sampai dia masuk ke halaman router Harvard ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, silakan diperhatikan nih, sudah masuk. Ada itu ya, sudah ada yang berwarna hijau, kemudian ada berwarna merah di bagian atas itu. Artinya dia belum ada data atau jaringan yang tersedia ya. Nah, ini yang akan setting. Ini ada pilihan bahasanya, sesuaikan saja. Oke, kemudian klik masuk atau tekan masuk ya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama pengguna dan kata sandi. Nama penggunanya ada di belakang router Harvard tadi. Nama pengguna dan kata sandi pun juga itu. User itu nama penggunanya. Kita masukkan saja itu usernya admin. Oke, kita ketikkan. Kemudian kata sandinya itu password itu. Ketikkan saja sesuai dengan yang berada di belakang router Harvard tadi. Sudah diketikkan, kemudian ingat kata sandi ini kita checklist saja. Kemudian kita klik masuk. Oke, kita tunggu. Nah, klik simpan ini ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman router Harvard, tetapi lihat mode jaringannya masih itu ya, tidak ada. Kemudian kualitas sinyal pun masih silang. Nah, artinya ini belum ada jaringannya, dan ini yang akan kita setting supaya router ini bisa kita gunakan. Bagaimana cara men-settingnya? Kita masuk ke bagian pengaturan WiFi. Nah, pengaturan WiFi, kemudian ini. Nah, ini SSID-nya tadi bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya ketikkan saja 006 Sungai Danai ya, sesuai dengan keinginan teman-teman dan rekan-rekan semua. Baik, saya ketikkan. Nah, ini autentifikasinya kita biarkan saja, kemudian password WiFi-nya kita ganti juga sesuai dengan keinginan kita yang mudah diingat. Saya ketikkan ya, password WiFi-nya, ketikkan, kemudian Mac Station-nya kita biarkan saja, kemudian setelah itu kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini menunggu ya, kita lihat sampai dia ada muncul oke. Nah, klik oke. Kemudian kita lihat bagian bawah tadi WiFi sinyal tadi. Kita masuk kembali karena tadi WiFi-nya telah kita ubah ya. Klik. Kemudian klik tak terhubung ini. Kita pilih. Nah, lihat sudah berganti 006 Sungai Danai Harvard 2,4 GHz. Kita klik itu. Masukkan kata sandi yang telah kita ganti tadi. Kita masukkan, setelah itu kita klik hubungkan. Baik. Kemudian sudah terhubung kembali ya. Terhubung kembali. Baik. Kemudian pengaturan lanjutannya. Pengaturan lanjutan WiFi 2,4 GHz. Nah, ini mode WiFi-nya kita biarkan saja seperti ini. Kemudian channelnya pun channelnya kita biarkan saja auto ya, biar lebih mudah. Kemudian bandwidth-nya yang kita ganti menjadi 20. Oke, kemudian klik simpan. Menunggu lagi. Klik OK. Nah, oh, ini terputus kembali ya. Kita akan masuk ke bagian sudut bawah tadi. Kita hubungkan kembali WiFi-nya ya, karena tadi ada perubahan.
Tunggu, menunggu. Bagian bawah ini kita klik. Nah, tak terhubung, kita klik. Oke, sudah terhubung kembali ya. Kemudian kita coba refresh saja. Kita coba refresh di bagian atas. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian pengaturan WiFi 5 GHz kita ubah juga. SSID-nya kita ubah, kita sesuaikan dengan keinginan kita Bapak Ibu atau rekan-rekan semua. Baik, saya ubah lagi nomor 6 Sengadanai. Oke, kemudian WiFi-nya nih, passwordnya kita ganti lagi. Boleh kita samakan dengan password frekuensi 2,4 GHz atau kita bedakan juga tidak masalah. Yang penting kita ingat, mudah mengingatnya. Kemudian kita klik simpan. Menunggu, kemudian klik sampai ada muncul oke. Ya, itu sudah ada. Oke, klik oke. Kemudian pengaturan lanjutannya ini klik simpan saja ya. Baik. Nah, ini kita biarkan saja seperti ini. Klik simpan saja. Nah, selanjutnya ini kita biarkan saja pengaturan WFS-nya. Kemudian pengaturan perangkatnya juga kita biarkan saja, nggak usah kita ubah atau ganti-ganti. Kemudian lagi konfigurasi rootnya juga biarkan saja, firewall-nya juga biarkan saja, oke. Selanjutnya kita masuk ke manajemen. Nah, ini pada saat kita masuk tadi kan menggunakan admin tadi, admin kemudian passwordnya sesuai dengan yang tertera pada di belakang router. Nah, password itu bisa kita ganti lagi biar kita mudah mengingatnya. Kita masukkan dulu kata sandi sebelumnya yang ada di belakang router, kemudian kata sandi baru ini sesuai dengan keinginan rekan-rekan semua atau teman-teman semua. Nah, kita masukkan, kita ketikkan, kemudian duplikat kata sandi baru ini adalah kopikan kata sandi baru itu ke duplikat kata sandi baru. Setelah di copy atau diketikkan, kita tekan simpan ya. Oke, ini simpan. Kemudian tekan oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Dilihat scroll bagian bawah itu ada memulai ulang. Kita tekan oke. Perhatikan, perangkat sedang memulai dan ini lampu indikator pada router pun akan mati dan akan hidup kembali. Oke. Setelah hidup kembali, kita lihat lampu indikatornya apakah ada perubahan. Oke, sudah muncul ya. Nah, itu warna oranye kelihatan. Apakah ada perubahan? Nah, ya, lampu indikator WiFi data tadi berwarna oranye sudah berubah menjadi berwarna biru. Oke. Dan lihat kekuatan sinyalnya juga sudah berubah warna, ada warna. Ini tergantung pada sinyal yang ada pada daerah kita ya. Nah, kita lihat sini. Kita masuk bagian lagi. Oke, kita bisa masuk. Nah, lihat perbedaannya di atas itu. Tadi berwarna merah dan silang ya. Sekarang sudah berwarna hijau dan sudah ada jaringannya. Artinya apa? Ini sudah bisa kita gunakan. Ya. Sudah bisa kita gunakan. Kita akan coba. Kita masuk, coba kita buka YouTube ya. Kita buka YouTube. Lihat sudah bisa, sudah terkoneksi dengan jaringannya. Oke. Baik. Nah, sudah terkoneksi dengan jaringan. Router ini sudah bisa kita gunakan, teman-teman semua. Ya, sudah bisa ya. Baik. Coba kita klik masuk pada bagian masuk ya, karena ini kita coba lihat. Nah, tadi tampilan sini kosong semua kan. Sini sudah terisi semua, sudah jaring. Kita klik masuk. Kita masukkan kata sandi yang sudah kita ganti tadi. Ini kata sandi yang belakang router ini sudah kita ganti tadi kan. Nah, kita masukkan dengan kata sandi yang sudah kita ganti. Kita ketikkan, kemudian klik masuk. Perbaru sandi. Nah, lihat sudah ada perbedaan antara yang pertama tadi dan setelah kita setting. Nah, mode jaringan sudah 4G, kemudian kualitas sinyalnya sudah ada itu ya. Meskipun cuma satu tetapi sudah bisa digunakan. Ini tergantung dengan kekuatan sinyal yang ada di daerah teman-teman atau rekan-rekan semua. Oke, sudah terisi semua ini. Sudah bisa kita gunakan ya. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini tutorial yang saya berikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dimanfaatkan untuk menunjang kualitas pendidikan di sekolah Bapak atau teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.